Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel BTK Spedupa. Nah, hari ini kita akan bahas tentang startup. Apa sih itu startup? Kita akan bahas setelah ini. Oke, langsung aja ya. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian dengar kata startup gitu? Startup akhir-akhir ini tuh booming banget gitu. Ada yang pernah lihat drama Korea tentang startup? Atau ada yang pernah lihat di konten YouTube atau sosial media, Instagram, Twitter gitu tentang startup? Kalau belum pernah, yuk kita simak penjelasan di channel ini. Kita akan bahas beberapa referensi startup Indonesia yang sukses. Nah, ada banyak sekali startup ya. Nah, salah satunya kita sendiri punya loh developer yang mengembangkan startup di Indonesia. Nah, coba kalian lihat beberapa icon yang ada di dalam layar ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini ada 6 dan bermacam warna icon dari startup ya. Coba yang suka belanja pasti tahu banget dong ini yang sebelah kiri ini startup apa. Nah, ada keranjang ya di situ ya. Ada keranjang lalu ada huruf S di situ. Tahu ya kalau yang suka-suka belanja apapun cewek-cewek ya. Nah, itu adalah icon dari Shopee. Lalu ada juga yang bentuknya bulat itu ya kayak helm gitu, itu startup transportasi, itu punyanya Gojek. Nah, untuk yang keempatnya kalian silahkan tebak di kolom komentar ya. Tebak itu startup apa. Next, nah jadi kita udah lihat-lihat ikonnya tadi. Kira-kira startup itu apa sih? Startup ini adalah sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi. Ada kata inovasi teknologi ya di sini ya, untuk menjalankan bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Masalah ini apa sih contohnya? Misal nih dulu sebelum era sekarang, kita kalau mau beli sesuatu, beli makan gitu ya, kita harus ke warung gitu. Kita harus jalan ke warung. Nah, kalau sekarang nggak gitu, misalkan posisinya lagi pas hujan, kan mager banget di kamar atau di rumah kalian, kalian bisa memanfaatkan startup antar ini ya, antar yang bisa mengantarkan makanan gitu ya. Jadi kalian beli di startup itu, lalu ya udah kalian buka pintu aja, bayar, udah kalian akan dapat makanannya, nggak usah keluar-keluar rumah gitu ya, nggak usah repot-repot, asalkan kalian punya aplikasinya dan kalian ada koneksi internet. Lalu jenis startup berdasarkan layanan yang ditawarkan ini ada banyak ya, ini hanya sebagai referensi aja ya. Jadi yang pertama ada jenisnya, ada transportasi dan layanan antar. Contohnya ini adalah Gojek, ada Grab, ada Uber, ada Maxim, dan mungkin kalian bisa nyebutin yang lainnya juga ya, ada yang lain juga. Lalu yang kedua ini ada yang tentang jasanya itu jasa tiket dan hiburan. Contohnya adalah Traveloka, ada tiket.com, ada Pergi-Pergi, Airi, Trivago, dan banyak yang lain bisa kalian temuin di Play Store atau App Store ya, di HP kalian masing-masing. Lalu yang ketiga ini ada Marketplace. Marketplace ini maksudnya adalah startup yang menyediakan layanan. Di situ kayak konsepnya itu kayak penjualan gitu ya, pembelian penjualan gitu ya. Contohnya adalah Shopee. Nah, ini konsep belanja ya. Shopee, pasti nggak asing lagi nih sama Shopee ya. Lalu ada Blibli, Blibli, Blibli ya maksudnya ya. Lalu ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada OLX, Lazada, dan teman-teman lainnya itu masih ada banyak. Oh ya, Shopee ini sekarang selain untuk belanja barang gitu, dia ada juga yang belanja ini ya, belanja makanan cepat saji. Lalu yang keempat ini ada e-money dan pembayaran. Contohnya adalah OVO, Dana, GoPay, Link aja, Uangku, dan yang lainnya. Kalian bisa temuin referensi lain di internet, coba ya dicari. Lalu startup Indonesia itu apa aja? Nah, yang paling booming dan yang paling terkenal ini ada Gojek ya. Yang pertama Gojek ini dia layanannya layanan antar
antar orang ya, maksudnya dia go ride gitu, lalu antar dengan mobil. Lalu yang kedua ada Traveloka. Nah, ini layanan pemesanan tiket, hotel, kereta, pesawat, hiburan dan yang lainnya. Ada juga Tokopedia. Ini marketplace. Ada juga Bukalapak ya. Bukalapak itu punya Indonesia. Ada juga OVO. Lalu sebenarnya ada startup yang jenisnya itu layanan ya. Layanan itu contohnya adalah Ruang Guru. Nah, itu termasuk startup juga. Dia layanan pendidikan gitu. Terus kita lanjut ke ciri-ciri startup. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, perusahaan yang operasinya tidak lebih lama dari 3 tahun. Jadi baru kira-kira 3 tahun gitu ya, baru awal-awal. Lalu jumlah karyawannya minimum 2 dan maksimum 20 orang. Lalu memiliki model bisnis yang masih berubah-ubah sesuai dengan respon pasar. Jadi biasanya kalau startup itu dikembangkan, dia akan kayak masih trial gitu. Dia mencoba-coba kira-kira ini bisnis yang perlu dikembangkan apa. Makanya kalau kalian pernah mengikuti atau menginstal suatu APK layanan seperti itu, pasti akan ada update. Nah, biasanya update itu akan disesuaikan dengan respon masyarakat dan pengguna itu seperti apa. Nah, kira-kira yang diinginkan atau yang dibutuhkan masyarakat itu seperti apa, mereka akan mengupgrade atau mengupdate aplikasinya. Lalu ini ada level atau tingkatan startup berdasarkan nilai valuasi. Nilai valuasi ini maksudnya adalah nilai pendapatan ya. Yang pertama adalah unicorn. Unicorn ini tingkatan rendah, tetapi untuk mencapai unicorn ini tidak mudah ya. Jadi nilai valuasi sebuah startup itu harus 1 miliar atau 14,1 triliun. 1 miliar US dollar atau 14,1 triliun rupiah ya. Contohnya yang sudah masuk ke unicorn itu Indonesia ada Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak. Nah, ini datanya saya update sekitaran tahun lalu ya. Jadi kalau kemungkinan kalian menemukan data baru, oke, ini adalah referensi aja ya. Kalian bisa nemuin data yang mungkin baru gitu ya. Lalu ada Dekakorn. Ini tingkatannya sedang, nilai valuasinya sekitar 10 miliar US dollar atau sekitar 140 triliun. Nah, ini contohnya adalah Grab, Pinterest, Dropbox, Xiaomi. Lalu ada Hectocorn. Ini tingkatannya tingkatan level tinggi ya. Nilai valuasinya kisaran 100 miliar atau sekitaran 1.400 triliun rupiah ya. Contoh startupnya ini belum ada. Nah, ini kategori yang tinggi ini setara dengan Facebook atau Google, Microsoft, Apple gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga hal ini walaupun sebentar, semoga bermanfaat. Kalian bisa searching-searching juga di Google atau di YouTube dan di internet yang lain. Yang penting positif dan berhubungan dengan apa sih itu startup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.